sebaiknya sih jangan banyak nanya, sebab banyak nanya banyak lupa. Kalau sedikit nanya sedikit lupa. Kalau kagak nanya kagak ada yang dilupa orang. Iya, makanya tuh kayak Pak Yadi diam aja. Takut lupa soalnya. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya walhiqna bis salihin. Puji syukur kehadirat Allah kita bisa bertemu kembali meneruskan pelajaran kita terkait dengan bahasa dimaksud yakni bahasa Al-Quran. Diharapkan dengan ini pertama kita menjadi tambah senang, tambah cinta dengan Al-Quran. Yang kedua menjadi penasaran apa sebenarnya pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, mudah-mudahan berkat belajar bahasa Arab yang diorientasikan kepada Al-Quran, maka bukan cuma sekedar senang kepada Al-Quran, tetapi lebih dari itu kita berharap Al-Quran yang menjadi penolong kita di saat yang lain tak bisa menolong. Al-Quran yang menjadi teman kita di saat sendirian, di kubur nanti. Al-Quran yang menjadi teman kita di saat terjadi huru hara kiamat. Dan Al-Quran yang terus menemani kita pada saat kebangkitan, pada saat hisab di mahsyar. Lebih dari itu, insya Allah di surga ditemani juga dengan Al-Quran. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pertemuan kita sudah yang ke-17. Temanya ini perubahan makna akibat perubahan bentuk tasrif. Tasrif itu ada dua, seperti yang sudah kita pelajari. Ada tasrif lughawi, fa'ala, fa'alu. Nah itu yang kelihatan kita semua gregetan, pengen tahu perubahan maknanya. Itulah yang dimaksud perubahan makna karena bentuk tasrif ya. Yang kedua, tasrif istilahi dari fa'ala, terus yaf'ulu, terus fa'lan, terus fa'il, terus maf'ul, uf'ul, la taf'ul, maf'al, mif'al. Itu bentuk namanya, bentuk tasrif. Apakah perubahan bentuk itu melahirkan makna yang berbeda? Jawabnya iya. Akhirnya ketika itu kita kuasai, maka itu menjadi alat. Ibarat cangkul tajam, bukan cangkul puntul. Udah, nanti kita menganalisis ayat. Oh, ini menunjukkan pelaku dan seterusnya. Ini menunjukkan objek. Iya, itu yang dimaksud tema kita, perubahan makna akibat perubahan bentuk tasrif. Kayak apa itu? Nah, ini basicnya. Sebelum sampai kepada bentuk-bentuk perubahan akibat tasrif, harus kita pegang lagi macam-macam fi'il atau bentuk-bentuk fi'il. Kita sudah kenal ada namanya fi'il madhi. Fi'il madhi dalam konteks yang akan kita kenalkan ini yaitu tasrifnya. Ada dua dia, tasrif lughawi
ada istilahi. Mana contohnya tadi polanya fa'ala. Tasrif lughawinya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu bentuk-bentuk. Di balik bentuk ada makna. Itu yang kemudian akan kita coba jangkau. Yang kedua, istilahi fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Itu juga perubahan bentuk. Dia membawa makna. Kalau materinya diganti, sajada yasjudu, sujudan, sajidun, masjudun, usjud, la tasjud, masjid, masjid, misjad, gitu kurang. Rubah maknanya masing-masing punya spesifikasi. Bentuk fi'il yang kedua mudhari', dia juga terjadi perubahan namanya tasrif. Tasrifnya lughawinya saja, sebab istilahinya ada sudah disebutkan pada fi'il madhi. Kayak apa yang sudah kita pelajari, yaitu yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Lalu materinya diganti dengan abada, ya'budu, ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budu, ta'budani, ya'budna, ta'budu, ta'budani, ta'buduna, ta'budina, ta'budani, ta'budna, a'budu, na'budu. Itu. Nah, yang terakhir fi'il amr, dia lebih sedikit. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Kalau materinya diganti dengan kata uskun, tuh di Al-Quran ada uskun anta wa zawjukal jannah. Uskun, uskuna, uskunu, uskuni, uskuna, uskunna. Iya. Ini dia putaran tema kita. Ya, coba kita lihat realnya ini kayak apa. Nah, baru kita masuk ke makna. Ini menampilkan perubahan bentuk yang disebut dengan tasrif. Tasrifnya istilahi. Ada 10 bentuk. 1, 2, 3 sampai 10. Yang satu katabah. Dari aspek bentuk namanya fi'il madhi. Gitu. Dari aspek makna telah menulis. Fi'il madhi menunjukkan masa lalu, jadi artinya ada telah atau sudah. Lalu bentuk 2, yaktubu, nama bentuknya fi'il mudhari'. Kandungan maknanya sedang menulis. Makna dasar sih tetap tulis. Iya. Ini menunjukkan sedang. Atau bisa juga akan. Maka ketemu fi'il mudhari' di dalam Al-Qur'an, itu artinya ada kandungan sedang. Di samping sedang dia juga mengandung arti akan. Paham? Udah kebayang? Ana aktubu, saya
akan menulis. Pada saat yang sama bisa juga saya sedang menulis. Umpamanya maza tak malu, apa yang akan kamu lakukan? Maza tak malu, apa yang sedang engkau lakukan? Dua makna yang dikandung oleh fi'il mudhari' lalu menginformasikan makna yang artinya senantiasa, akan, sedang itu senantiasa. Baru kemudian ketika ketemu fi'il mudhari' di dalam Al-Quran itu senantiasa dia lakukan. Bima kanu yakzibun, dengan sebab kebohongan yang selalu dia lakukan. Bohong mulu kerjanya. Maka dipakainya fi'il mudhari'. Itu sasaran tembak kita. Tapi nanti jangan sekarang. Itu cuma sekedar cerita aja saya. Innallaha ya'murukum bil adli. Ya'muru tuh fi'il mudhari'. Allah senantiasa menyuruh kamu untuk berbuat adil. Maka dikandung makna kapan saja, di mana saja, apapun profesi Anda, sebagai hakim, sebagai pengacara, sebagai penguasa, sebagai rakyat, itu senantiasa kayak begitu kandungan maknanya, senantiasa menyuruh. Kita suka sering dengar khotib Jumat, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum, fi'il mudhari' lagi. Allah senantiasa menyuruh kalian untuk berbuat adil, berbuat baik kepada kerabat. Wa ya'izukum, senantiasa menasehati. Gitu. Kan indah sekali. Bukan cuma pagi doang adilnya, sore enggak. Terus gitu, siang doang, malam enggak. Nah, itu fi'il mudhari' ya, sedang atau akan. Bentuk 3. Kitabah ini yang disebut kata dasar dalam bahasa Indonesia atau kata jadian. Tulisan. Tuh. Ketika sebut tulisan, benda apa kerja? Ini uniknya nanti, bisa benda, bisa kerja. Ya. Maka bahasanya kata kerja yang dibendakan, kata benda yang dikerjakan. Dia bisa mengandung itu. Oke, jadi kalau ketemu bentuk masdar kayak begitu nanti. Ya. Pukulan, saya beri ilustrasi nih, dikit ya, dan banyak-banyak. Telah memukul. Kalau mudhari'nya sedang memukul. Kalau masdarnya pukulan. Pertanyaan, pukulan itu benda apa kerja? Kita kerja. Yang ini, maka nanti dilihat konteksnya, strukturnya dalam kalimat. Maka saya coba bantu membedakan kapan kerja, kapan benda. Pukulannya besar, benda apa kerja? Nih kepelan pukulan itu, pukulannya gede, pukulannya keras, benda apa kerja? Tuh kerja keras pukulannya, keras. Nggak percaya sini saya coba. Begitu. Coba nanti ketemu kayak begitu dalam Al-Quran. Itu masdar. Dan kalau itu benda abstrak.
nggak kayak model kita tiang. Ini benda konkret. Pukulan itu abstrak. Saya pukul tembok. Ini yang mukul. Tembok yang dipukul. Antara yang mukul dan yang dipukul tuh di tengah-tengah ada pukulan. Kalau nggak ada yang mukul, ada pukulan? Nggak ada. Nggak ada yang dipukul, ada pukulan? Nggak ada. Itu di tengah-tengah. Kayak begitu mengantarkan, bahasa mengantarkan, bahasa membawa makna, makna mengantarkan pikiran. Saya duduk, kalau bahasa itu bentuknya isim fa'il, orang yang duduk. Ini kursi yang diduduki, maka di tengah-tengah itu ada duduk. Kalau saya bangun duduk ada nggak? Ada. Ada. Itu puyeng-puyeng. Ya Pak, nggak apa-apa ya, hitung-hitung jalan-jalan nih subuh, jalan subuh. Jalan itu bukan cuma kaki, badan, pikiran kudu jalan itu. Yang keempat ini bentuknya disebut isim fa'il, katib. Jadi kalau ketemu kata polanya fa'il, katib, jalis, sajid, zahib, semuanya kayak gitu pola. Itu namanya isim fa'il. Maknanya menunjukkan pelaku, orang yang menulis, katib. Tuh. Kalau jalis, orang yang duduk. Kalau qori itu sama polanya. Apa artinya? Orang yang baca. Qori kita pada hari ini al-ustaz dan seterusnya. Qori. Terus Al-Qur'an yang dibaca namanya makru. Yang dibaca itu orang. Kayak bentuk keempat tuh namanya isim fa'il. Artinya orang yang menulis. Terus yang kelima isim maf'ul. Polanya maktub. Maka semua fi'il yang polanya ini maf'ul, maktub, majlus, masjud, makru, manzul, apa saja itu polanya ini. Itu pola isim maf'ul. Artinya menunjukkan objek yang di, maktub yang ditulis. Kita juga udah jadi bahasa Indonesia. Sesuai dengan pengumuman yang maktub, yang termaktub. Tuh ditambahin maktub pakai bahasa Indonesia Arab tuh. Yang termaktub. Iya. Yang tertulis. Iya. Ya. Yang keenam uktub, perintah. Perintah amr, maka disebut fi'il amr. Materinya tulis, jadi perintahnya tulislah. Tuh. Uktub. Iqra. Oh, perintah. Perintah. Ijlis. Duduklah. Unzur, lihatlah, gitu. Iya. Yang ketujuh namanya fi'il nahi. Kenapa disebut nahi? Apa artinya nahi? Nahi larangan. Karena ada huruf yang maknanya jangan, yaitu la. Asal fiilnya memudhari sama no. Yaktubu. Ini polanya taktubu. Terus ditambahin la. La tuh.
La taktub, bukan tidak, tapi jangan. Beda. Jangan. Ini jangan, akhirnya nggak makan. Iya. Sehingga nanti ketemu lagi di Al-Quran kayak begini, kita menjadi ingat. Iya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan kepada bulan. Usjudu lillah alladzi khalaqahunna. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya. Tuh, oh iya, ini fi'il amr, ini fi'il nahi. Jadi artinya jangan, ya. La taqrabu as-shalah. Jangan kalian deketin salat wa antum sukara. La taqrabu zina. Jangan deketin. Tuh, jadi jangan itu namanya fi'il nahi. Oke. Bentuk yang ke-8 maktab. Nama bentuknya isim makan. Makan artinya tempat. Menunjukkan tempat menulis. Nih bahasa Arabnya maktab. Yaitu meja. Ini meja bukan? Meja. Kalau orang Arab nggak membedakan lekar, itu kan budaya kita. Melek sambil lekar. Iya. Tempat nulis. Lalu maktab satu lagi menunjukkan waktu, maka disebut zaman. Zaman itu waktu, yaitu waktu menulis. Gimana membedakannya dalam kalimat? Kalau pertanyaannya aina artinya di mana? Maktab, di mana meja tempat nulis. Kalau diawali pertanyaannya dengan kapan, nah kan berarti waktu. Masa tempat sih? Kapan meja tulis? Nggak mungkin. Kapan waktu menulis? Tuh jadi terbeda. Ya, iya. Baru kemudian miktab. Nama bentuknya isim alat. Karena namanya isim alat, jadi maknanya mengandung tuh alat menulis. Miktab. Saya beri contoh yang isim alat. Materinya fataha. Fataha artinya membuka. Telah membuka, sedang membuka. Terusnya apa? Apa? Masdar. Maknanya dulu ya. Telah membuka, sedang membuka. Terus bukaan. Terus apa? Orang yang membuka. Terus yang dibuka. Terus bukalah. Terus jangan kau buka. Terus alat membuka apaan? Kunci. Kunci bahasa Arabnya miftah. Dari fataha. Fataha yaftahu fathan fahuwa fatih. Maftuh iftah la taftah. Maftah bif. Ainal miftah. Mana kunci? Oke. Kita latihan. Oh, Bapak mau tanya. Yang isi masdar itu kalau iya. Itu kan apa ada pola sendiri? Oh, benar. Bisa enggak? Nakban. Punya Iya. Masdar pada fi'il seperti yang sedang kita pelajari dan baru sampai situ namanya sulasi mujarrad, terdiri dari 3 huruf.
itu masdarnya dari sononya, gitu. Antara satu kata kerja dengan kata kerja yang lain bisa jadi beda-beda. Itu khusus kalau fi'ilnya 3 huruf. Maka disebut masdarnya simai. Simai dengar dari sononya. Kataba yaktubu bukan katban, kitaban atau kitabatan. Yang ada alkitab, zalikal kitab. Oh, kitab masdar nih. Tuh. Enggak ada katbun, enggak ada. Giliran jalasa yajlisu julus, tuh beda-beda. Oleh karena itu mempelajari masdar pada fi'il 3 huruf itu bab khusus. Iya. Bab khusus. Makanya jangan berhenti dulu. Iya, bagus pertanyaannya. Masdar. Ada masdar yang analogi. Itu enak. Masdar mana? Kalau bukan 3 huruf. Insya Allah pertemuan akan datang ya. Ini khusus yang 3 huruf ya. Namanya mujarrad. Nanti ada yang ada huruf tambahan, tuh masdarnya sama semua. Af'ala yuf'ilu if'al, akrama yukrimu ikram, anzala yunzilu inzal masdar itu sama semua if'al. Oke? Kita mulai sekarang atau masih ada yang tanya? Kolom 1 nomor, kolom 2 materinya, fi'ilnya. Kolom 3 nama bentuk tasrifnya, fi'il madi, mudhari, masdar, sim fa'il, itu nama bentuk. Kolom 3 makna. Kalau materinya tulis, telah menulis, sedang menulis, tulisan, orang yang menulis, yang ditulis. Oh, ini tulisannya. Yang ditulis ya. Tulislah, jangan kau tulis, tempat menulis, waktu menulis, alat menulis. Saya minta pola perubahan maknanya dulu, bukan ininya. Coba kita lihat. Tuh. Materinya kholaqah, artinya mencipta. Maka nomor 1 telah mencipta, sedang mencipta, ciptaan, orang yang mencipta, yang diciptakan, ciptakanlah, jangan kau ciptakan, tempat mencipta, waktu mencipta, alat mencipta. Tuh maknanya. Oke, udah mulai kebayang. Yang menciptakan, apa bahasa Arabnya? Tuh kholik. Iya, kholik. Yang diciptakan, makhluk. Itu udah makanan empuk sehari-hari. Kholik makhluk. Sehingga kalau diangkat Pak Andri mau ceramah, oh itu udah cukup Pak. Bapak-bapak hadirin sekalian, tuh gitu. Orang yang mencipta itu bahasa Arabnya kholik Pak, gitu. Yang diciptakan itu namanya makhluk. Kita ini diciptakan apa mencipta? Diciptakan, jadi kita namanya makhluk. Yang menciptakan siapa? Allah, itu namanya. Terus diformulasikan. Dalam hidup ini ada 2 fakta yang nggak bisa dihindari. 2 fakta kehidupan atau 2 fakta dalam kehidupan. Apa itu? Kholik sama makhluk. Kholik Allah. Itu selain Allah namanya makhluk. Iya.
Umpamanya ketemu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tuh ketemu khalaq. Bacalah Iqra al-amr. Bismi rabbika, atas nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang menciptakan. Menciptakannya udah apa sedang apa belum? Hah? Udah, telah. Kenapa fi'il madhi? Udah, dia udah ciptakan. Kalau khalaqa kandungan maknanya sudah diciptakan, maka muter akal kita. Dia ada setelah diciptakan, itu makhluk. Kalau sebelum diciptakan, udah ada apa belum? Belum. Saat makhluk ini belum diciptakan, Allah waktu itu masih sendirian. Ya kan? Udah kebayang itu, Allah masih sendirian. Begitu pikiran itu luar biasa, potensi diberikan oleh Allah, namanya pikiran mampu menembus. Bukan cuma menembus kehidupan di dunia, menembus kehidupan di kuburan, tembus. Tembus kehidupan akhirat, tembus apa enggak? Udah itu gaib. Luar biasa Allah. Iya, jadi demikian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana min alaq, tuh dia telah ciptakan manusia dari alaq. Apa alaq? Darah. Darah yang bagaimana? Yang bergantung. Bergantung di mana? Di dinding rahim. Kayak keringat itu. Itu alaq. Demikian kedokteran membenarkan. Nanti 40 hari jadi mudghah, kumpul segumpal darah. Terus 40 hari lagi berubah dan seterusnya. Jadi tulang. Tulang dibungkus daging. Tuh. Gitu. Udah 120 hari baru ditiupin roh. Ruh. Itu. Ruh. Ra waw ha, tapi wawunya diganti ya rih, jadi angin. Ada hubungan mana enggak? Niup sama angin. Tuh bikin Nabi Isa ditiup oleh malaikat Jibril yang diutus oleh Allah. Di mana ditiupnya? Dari kantong Maryam. Ini ada kantong, ditiup. Langsung hamil. Langsung beranak. Enggak pakai 9 bulan. 9 bulan mah sama aja sama Pak Andri. 9 bulan juga. 9 bulan juga itu. Itu mujizat. Udah tuduhan semakin luar biasa. Waduh, zina segala macam. Kalau saya nggak pernah berbuat zina, saya bukan orang pelacur. Kalau nggak percaya tuh tanya tuh bayinya, ada bayinya. Bagaimana saya ngajak ngomong sama si bayi? Ngomong terus dia. Inni Abdullah atani alkitab. Aku adalah hamba Allah. Aku telah diberi Alkitab. Tuh fi'il madhi lagi, padahal masih bayi. Ada makna lain yang harus juga dipahami nanti, jangan sekarang. Pakai fi'il madhi, pelajaran kita tahapnya itu telah, tapi nanti ditemukan bukan telah, memberikan informasi pasti. Allah memberi informasi datangnya kiamat tuh pakai fi'il madhi. Apa makna? Pasti. Ya, ini latihan tadi ya, khalaqa. Udah bisa dari Pak Wawan ya? Ya, Wawan nih dari mulai khalaqa dulu Pak, ulangi Pak. Maknanya aja ya, silakan. Iya. Kalau mencipta, sedang mencipta, ciptaan, yang menciptakan, yang diciptakan, ciptakanlah zat
ciptaan, tempat menciptakan, waktu menciptakan alam semesta. Iya, selesai itu. Ini dulu. Ntar istirahat. Bisa digedein lagi, kesian ibu-ibu. Ini kayaknya mesti bisa maju kayaknya itu. Udah itu ya maksimalnya. Kalau ini udah pas. Oke, berikutnya ya. Pak siapa Pak namanya Pak? Hah? Pak Inka. Hah? Ika. Oh, Pak Ika. Ini kembaran Pak Eko ya. Nah, sekarang ini Pak Ika nih. Kok ada duduk. Jadinya bagaimana? Telah duduk. Ininya maknanya. Telah duduk, sedang duduk, kedudukan, orang yang duduk, yang diduduki, duduklah, jangan berduduk, tempat duduk, waktu berduduk, alat duduk. Iya. Saya tanya, telah duduk, sedang duduk, terus apa? Hah? Kedudukan mah nggak sengaja. Tuh HP saya kedudukan. Demikian itu makna. Salah-salah. Atau kedudukan. Pertama ada kemungkinan orang memaknainya didudukin nggak sengaja. Ya, ada apa kedudukan. Yang kedua jabatan. Ya atau tidak? Kedudukan itu. Nah, jabatan bahasa Arabnya bukan qu'ud. Kedudukan yang ini dimaksud bukan. Iya. Paham itu kedudukan. Oleh karena itu yang tepat telah duduk, sedang duduk, duduk. Sebab kalau tadi kedudukan ada mungkin nggak sengaja kedudukan. Yang kedua kemungkinan wah itu jabatan, padahal bukan itu dua-duanya. Oleh karena itu maknanya duduk. Tuh kata dasar duduk. Oke, berikutnya Pak Andri ya. Mau tinggal boleh, mau tenang boleh. Telah tinggal, sedang tinggal, tinggal. Ya, orang yang ditinggal, orang yang meninggal. Jangan meninggal. Orang yang meninggal, orang yang ditinggal, tinggallah. Jangan kau tinggalkan tempat tinggal, kapan tinggal. Jangan kapan tinggal, waktu. Waktu tinggal. Tempat tinggal, waktu tinggal, Alat tinggal. alat tinggal. Nah, coba saya kasih komentar. Tinggal. Udah kebayang maknanya tinggal.
bukan umpamanya ada sejadah orang, terus kita bawa, jangan dibawa, tinggalkan di situ, bukan itu ya. Kalau yang itu mah ada lagi bahasanya, taroka, meninggalkan. Tinggal dalam artian menetap. Maka penduduk itu disebut sukan, orang yang tinggal. Sukan dari kata sakin. Dulu lagi conversation itu ada, aina anta sakin, di mana engkau tinggal. Jadi saya coba ulangi, telah tinggal, sedang tinggal, tinggal. Orang yang tinggal. Apa orang tinggal? Sakin tuh. Yang ditinggali, tempat itu, rumah yang ditinggali. Tuh. Terus tinggallah. Tinggallah, bayangkan Allah nyuruh Nabi Adam sama Hawa untuk tinggal di surga. Bukan untuk masuk saja, bisa dibedakan. Kalau masuk belum tentu tinggal. Kalau tinggal udah pasti maka Allah bilang uskun anta, itu fi'il amr. Wa zaujukal jannah, tinggallah. Bukan hanya sekedar tinggal, sebab kata sakana di samping mengandung arti tinggal, dia juga tenang, tinggal dengan tenang gitu. Apa artinya masuk surga tapi nggak tenang? Jadi surga. Jadi substansi surga itu ketenangan. Kalau substansi surga itu ketenangan, ngapain nungguin surga yang di akhirat? Di dunia kalau udah tenang, semuanya cukup, lahir dan batin, tenang. Surga itu dia. Maka Nabi bersabda, baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah Nabi tipe berapa, Pak? Nah, tapi surga itu substansi surga. Ada yang rumahnya gede tapi pulang dari kantor, wah ini rumah kayak neraka. Tuh gitu. Oke? Iya. Pak Yadi berikutnya nih, dapat apa nih? Kanasa, menyapu. Ini mah kerjaan sehari-hari. Iya. Telah menyapu, sedang menyapu, sapulah orang yang Enggak, ulangi ah. Masa tahu-tahu sapulah. Nah, telah menyapu, sedang menyapu, sapuan orang yang menyapu. Yang disapu, sapulah yang engkau menyapu, tempat menyapu, waktu menyapu, alat menyapu. iya. Emang kalau biasa nyapu mah gampang. Pak siapa, Pak? Pak Sofyan. Nih dapat apa tuh? Robato. Yang telah mengikat, sedang mengikat ikatan. Iya. Ikatan. Iya, terus? Orang yang mengikat, yang diikat, ikatkan. Jangan diikat. Tempat mengikat, waktu mengikat, alat mengikat. Iya, kira-kira isim alat mengikat apaan? Nah, gitu. Masa. Oke. Mengikat bukan dalam artian physically saja.
Antara kita satu sama lain ada ikatan nggak? Tuh robot tuh. Iya, ikatan itu maksudnya. Pak Sofyan tadi ya. Pak siapa Pak berikutnya Pak? Hah? Budi aja. Oh iya, Pak Budi. Silakan Pak. Telah benar, sedang benar, Iya. sedang benar kebenaran. Orang yang benar, yang dibenarkan, benarlah. Jangan kau benar, Iya. Allah membenarkan. Kok alat aja? Tempat waktu membenarkan. Iya. Iya, baru alat ya. Oke. Iya. Saya komentar sebentar. Yang tertulis memang pada isim fa'il. Tuh isim fa'il nih orang. Orang yang menulis. Orang dimaksud jangan diasumsikan kita manusia. Maka nanti orangnya hilang. Yang mengikat. Apa inti yang harus disadari? Pelaku. Yang mengikat antara kaca yang satu dengan kaca yang kedua apa itu? Lem umpamanya. Nah, lem itu isim fa'il, pengikat jadi artinya. Orang apa saja yang fungsinya sebagai pelaku. Itu dia karakteristik makna yang dibawa oleh pola isim fa'il. Iya. Oke. Berikutnya. Nih, nabata. Bapak silakan, Pak. Tumbuh artinya. Telah tumbuh, sedang tumbuh, tumbuhan, orang yang menumbuhkan, yang ditumbuhkan, tumbuhan, jangan kau tumbuhkan, tempat menumbuhkan, waktu menumbuhkan, alat menumbuh. Iya. Berikutnya Pak, apa nih? Ini enak, sajadah. Telah sedang sujudlah. Nah, nggak pakai lah. Iya. Orang yang sedang sujud. Nggak pakai sedang. Orang yang sujud. Iya. Iya. Terus Yang disujudi. Iya. Sujudlah. Jangan. Iya. Iya. Tempat sujud. Iya. Alat untuk sujud. Nah, waktu dulu. Masa sujud nggak pakai waktu? Baru alat sujud. Iya. Silakan Pak Burhan ya. Iya, silakan. Apa? Iya, telah mengetam. Ketaman. Iya. Orang yang menekam, yang dikekang, tetangga, jangan menekam, tempat menekam, waktu menekam, alat menekam. Iya. Mengetam apa Pak artinya Pak? Mengetam padi. Ya kan? Nah, Ibu nih harus Ibu ini. Oke, siapa dulu tuh?
Berzikir, zakaro berzikir. Bagus, dikasih mikrofon biar saya dengar. Silakan Ibu. Iya. Berzikir. Telah. Telah berzikir. Pak zikir. Benar? Berzikir. Sedang berzikir. Orang yang berzikir. Kelewat. Nomor 3. Iya. Orang yang berzikir. Nah, itu mah nomor 4. Nomor 3. Zikir. Ya, iya. Orang yang berzikir. Iya. Coba. Orang yang berzikir yang dizikir. Iya, betul. Zikirlah. Iya. Ya Pak. Iya. Yang kau zikir. Jangan. Jangan kau zikir. Iya. Tempat berzikir. Betul Pak? Betul. Waktu berzikir dan alat berzikir. Iya. Sebentar saya komentar. Zakaro berzikir. Ini kalau berzikir masih bahasa Arab juga. Sama tuh bahasa Arab. Memang udah menyatu Arab Indonesia. Kira-kira berzikir bahasa Indonesianya apa? Ingat. Maka kalau kita pakai makna ingat, telah mengingat. Terus apa? Sedang mengingat. Ingat atau ingatan. Yang ingat. Terus enak tuh yang diingat. Ingatlah. Jangan kau ingat. Tempat mengingat. Waktu mengingat. Alat mengingat. Ya Ibu, berikutnya nih bersyukur. Ya, bersyukur juga masih bahasa Arab. Bahasa kitanya apa? Berterima kasih. Silakan Ibu. Syukuran. Ya benar. Syukur gitu aja Bu. Ya. Oke. Terus yang keempat. Iya. Yang disyukuri. Enam. Syukurlah. Iya. 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 Tuh kayak begitu. Ini nggak apa-apa kita terusin, sama-sama melihat. Baru minggu depan sebelum masuk baru, saya coba inventarisir pecahan kata tasrif yang ada dalam Al-Quran. Lengkap dalam satu ayat. Oh iya ini maksudnya. Contoh dalam sholat kita suka baca doa iftitah. Inna sholati itu masdar sholatku. Maka fi'ilnya kata kerjanya telah sholat, sedang sholat, sholat. Orang yang sholat, yang disolati, sholatlah. Jangan kau sholat. Tempat sholat itu musola. Waktu sholat, alat sholat tuh itu. Inna sholati, terusnya apa? Wa nusuki, ibadah. Kata kerjanya nasaka, ada manasik haji. Itu ibadah. Telah ibadah, sedang ibadah. Ibadah, orang yang ibadah, nasik. Yang diibadahi, ibadahlah, jangan kau ibadah. Kayak begitu, itu saja udah belajar tasrif
cuma pendekatannya makna gitu. Kalau kolom yang sebelumnya ini pendekatannya memang bahasa sorof. Ini pendekatan makna dulu kita. Nanti jadi kalau ujian, oh iya ibu tanya. Masdar artinya sumber. Iya. Masdar nih, dia VL-nya sodaro, artinya terbit. Telah terbit, sedang terbit, terbit, yang terbit, yang diterbitkan, terbitlah, jangan kau terbit, tempat terbit, waktu terbit, alat terbit. Nah, ada penerbitan, itu tempat terbit buku. Ya dah? Itu. Oke. Nanti dalam Al-Qur'an gitu tadi yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidup itu. Maka kata kerjanya yang fi'il madhi hayya, telah hidup, sedang hidup, kehidupan, yang hidup, yang dihidupi, hiduplah terus. Wa mamati, maut, mati, telah mati, sedang mati, kematian, maut, kematian. Kullu nafsin, tuh maut ketemu. Iya. Nanti kok jadi mamat? Ah, itu juga dianalisis. Maka namain anak jangan mamat, artinya mati. Nih sisanya di rumah ya. Apalagi sih kalau saya dikirimin rekaman suara, saya lebih seneng itu daripada dikirimin lagu. Ini orang belagu. Rosama menggambar tuh, telah menggambar, sedang menggambar, gambaran, yang menggambar, yang digambar, gambarlah, jangan kau gambar, tempat menggambar, waktu menggambar, alat menggambar. Alat menggambar jadi mirsam, marsamun, mirsam. Alat gambar, mau spidol, mau krayon, mirsam. Ainal mirsam, mana krayon? Oh gitu. Oke. Ini asal rosoda meneropong. Udah kebayang meneropong. Ngeropong gini. Kalau kita ada di menara pantau, terus di Al-Quran ada kata rosoda. Inna rabbaka labil mirsad. Allah mirsad, punya alat teropong Allah. Lagi ngapain sendirian? Lihat Pak Haji Anti, oh lagi ngerokok. Bahkan nanti jahanam, dia neropong. Siapa aja yang akan masuk, nggak ada satupun yang bisa ngeles, bisa ngumpet, bisa lari apalagi. Allah udah yang diteropong, tahu persis itu di padang mahsyar nih dia nih. Itu mirsad ketemu lagi. Gitu. Telah meneropong tadi sudah ini. Nah, bukan satama, mencela. Bukan mencela, bukan mencela. Menyela ya. Setelah mencela, sedang mencela, celaan. Tuh. Yang mencela, yang dicela, celaklah, jangan kau cela. Tempat mencela, waktu mencela, alat mencela. Udah kebayang alat mencela? Karikatur bisa menghina, maka dia jadi alat. Iya dah. Pamannya ini kacamata, ini alat melihat. Oh alat, isim alat. Kata kerjanya apa? Nazoro, telah melihat, sedang melihat.
penglihatan, yang melihat, yang dilihat. Lihatlah, jangan kau lihat, tempat melihat, waktu melihat, alat melihat. Tuh ini bahasa Arabnya minzor. Manzor, manzor, minzor. Begitu. Iya. Oke, ini Satamah sudah Rokoba mengawasi. Ini banyak ini ya, ada keburu zohor ini. Coba saya lihat. Nah, yang terakhir. Tuh Nazoro yang terakhir tuh. Ada kacamata di sini. Ya, lihatlah, unzuru, unzur. Kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabit dan seterusnya. Iya, ada tanya sampai sini boleh? Betul. Ini menarik gara-gara Bapak tanya. Khalaqo mencipta, telah mencipta, sedang mencipta. Terus apa? Ciptaan. Kalau khalqon, khalaqo, yakhluqu, khalqon, ciptaan secara physically. Maka dari kata khalaqo juga muncul kata akhlak. Akhlak itu ciptaan, tapi yang non fisik. Kan luar biasa itu bahasa. Aku dibangkitkan hanya untuk memperbaiki akhlak. Itu yang non fisik, sikap. Nah, bukan Nabi diutus memperbaiki postur tubuh bangsa, bukan. Tapi yang non fisik itu sikap, akhlak itu sikap. Sikap adalah pikiran. Mau merubah sikap, merubah pikiran. Pikiran yang menjadi sasaran tembak dakwah Nabi dirubah adalah apa? Tuh, Tuhan. Tuhan yang ada di dalam pikiran bangsa Arab adalah berhala. Nah ini dikeluarin, dibuang, dimasukin la ilaha illallah. Tuh gitu. Iya. Khuluq, akhlak. Iya. Ada lagi yang banyak. Bagus. Nah, sebaiknya sih jangan banyak nanya, sebab banyak nanya banyak lupa. Kalau sedikit nanya, sedikit lupa. Kalau kagak nanya, kagak ada yang dilupa orang. Iya, makanya tuh kayak Pak Yadi diam aja. Takut lupa soalnya. Nah jadi insya Allah ya, saya nggak janji. Saya ingat nanti saya coba identifikasi fiil-fiil dalam Al-Quran. Kita baru aspek makna. Sebab antara polanya kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis. Wah ini bisa keliengan ya, satu-satu dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudahi dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Benar. Pola duanya kenapa saya belakangkan masih 5 pola lagi, perubahan sedikit. Dikit kali. Antara ada fa'ala, ada fa'ilah, tapi dari aspek makna sama, nggak ada berubah. Iya. Nah itu maksud saya sambil jalan dalam rangka mengefisiensikan. Nah, iya, boleh. Iya, boleh. Di kolom 3 itu kenapa di mati, di budori, terus isim lagi, isim lagi. Apa penyebutan fiil dan isim itu? Oh iya. Jadi urutan adalah sistem yang dibuat untuk memudahkan menghafal. Bahkan luar biasa dimodif sekarang itu pakai nada lagu. Seperti yang pernah saya kirimkan itu ke Pak Andri. Oh dilaguin. Kalau susunannya nggak kayak begini nggak bisa dilaguin. Baru kemudian metode-metode yang muncul baru
Ini kalau ngasih pelajaran sekaligus 10 bentuk ini keberatan. Oleh karena itu diinisiatifi fi'il dulu, maka tasrifnya fa'ala yaf'ulu uf'ul, kataba yaktubu uktub, jalasa yajlisu ijlis, segitu aja. Nah, jadi tidak masalah soal metodologi saja. Iya. Udah ya, kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.